down, yeah. I've been feeling so down, yeah. Can you tell me why? Can you tell me why? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin membawakan materi yang berjudul Revolusi Industri, di mana revolusi industri ini adalah suatu perubahan besar dalam proses produksi dengan menggunakan mesin yang sebelumnya dikerjakan oleh tangan atau tenaga manusia. Latar belakang revolusi industri. Inggris adalah negara yang dianggap sebagai pelopor revolusi industri. Ada beberapa faktor pendorong sehingga revolusi industri untuk pertama kalinya terjadi di Inggris, yaitu pertama, Inggris kaya akan barang-barang tambang seperti batu bara, biji, besi, timah, dan kaolin. Kedua, letak Inggris yang strategis pada lautan Atlantik menjadikan Inggris kaya akan perdagangan. Ketiga, Inggris memiliki modal yang cukup banyak untuk mengembangkan industri. Keempat, ketekunan rakyat Inggris untuk mengadakan penelitian ilmiah didukung oleh pemerintah. Kelima, penduduk Inggris yang besar telah menyediakan cukup banyak tenaga kerja di pabrik-pabrik. Keenam, terjadinya revolusi agraria, yaitu perubahan fungsi tanah milik bangsawan menjadi tanah untuk peternakan domba. Pengaruh revolusi industri di dunia. A. Bidang ekonomi. 1. Harga barang murah. Keberadaan mesin menyebabkan produksi barang-barang menjadi berlipat ganda dengan biaya produksi yang lebih rendah. 2. Upah buruh murah. Melimpatnya tenaga buruh di kota-kota sehingga menyebabkan para majikan dengan mudah menentukan upah buruh yang rendah. 3. Munculnya pertengkaran antara kaum buruh dan kaum majikan. Kaum buruh yang mendapatkan gaji rendah bergabung dalam sekitar buruh agar dapat menentukan kenaikan gaji. 4. Pelayaran dan perdagangan di dunia semakin maju. Kemajuan teknologi kapal laut dengan menggunakan mesin-mesin modern menyebabkan semakin maju lalu lintas pelayaran. 5. Kapitalisme mudah digantikan kapitalisme modern. Kapitalisme adalah suatu paham ekonomi yang bertujuan untuk mendapat keuntungan. Kapitalisme terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, kapitalisme kuno. Kapitalisme kuno berdiri sejak abad ke-13 sampai 16. Di dalam kapitalisme lama, seorang kelompok kapitalis hanya bertindak sebagai pedagang atau perantara antara produsen dan konsumen. Kedua, kapitalisme muda. Sejak abad ke-16 sampai 18, kapitalisme muda berjalan bersamaan dengan pelaksanaan politik ekonomi merkantilisme. Ketiga, kapitalisme modern. Sejak abad ke-18 sampai 20. Di dalam kapitalisme ini, seorang kapitalis merupakan produsen atau pembuat barang-barang, pedagang, dan distributor. B. Bidang politik. 1. Perkembangannya imperialisme modern. Sebelum terjadi revolusi industri, imperialisme atau penjajahan dimotivasi oleh semangat kristenisasi, mengejar kekayaan dan kejayaan. Hal ini disebut sebagai imperialisme kuno. Kedua, perkembangannya paham liberalisme. Pada mulanya liberalisme berkembang di Inggris ketika berlangsung revolusi agraria dan revolusi industri. Paham tersebut kemudian berkembang di Eropa daratan. C. Bidang sosial. Munculnya urbanisasi besar-besaran, penduduk daerah-daerah pertanian pindah ke kota-kota industri untuk menjadi buruh-buruh pabrik. Kota-kota industri menjadi penuh sesak oleh kaum buruh. Kaum buruh menjadi objek pemerasan kaum majikan. Kaum buruh harus kerja 12 jam atau lebih dengan upah rendah. Melonjaknya kejahatan. Untuk melupakan kesengsaraannya, kaum buruh mencari hiburan dengan minum-minuman keras sehingga menambah kesengsaraan mereka.
Kesuksesan bangsa Eropa dalam menciptakan sejarahnya mampu membawa Eropa pada kemajuan dan kebudayaan yang tinggi. Masa Renaissance di Eropa menjadi momentum lahirnya para pemikir yang membawa perubahan besar terutama di bidang ilmu pengetahuan dalam menciptakan inovasi baru. Perkembangan ini akhirnya memicu terjadinya peristiwa besar lainnya yang mengubah hidup manusia. Salah satu sejarah besar dunia tersebut adalah revolusi industri. Revolusi industri adalah perubahan besar dan mendasar terhadap apa yang dilakukan manusia dalam manajemen sumber daya manusia, alam, dan memproduksi barang yang berdampak pada tatanan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Max Sinberg dan Pat Hudson melalui riset berjudul Rehabilitating the Industrial Revolution dalam The Economic History Review tahun 1992 menyebutkan istilah revolusi industri pertama kali diperkenalkan oleh Friedrich Engel dan Louis Auguste Blanqui pada pertengahan abad ke-19. Revolusi industri membawa perubahan besar di mana tenaga-tenaga manusia mulai dibantu oleh tenaga mesin. Robert Lucas dalam The Industrial Revolution, Past and Future tahun 2003 menyebutkan revolusi industri menjadi pemantik munculnya sistem ekonomi kapitalis modern. Pemirsa, revolusi industri terjadi pada periode antara tahun 1750 sampai 1850, di mana terjadi perubahan secara besar-besaran di bidang pertanian, manufaktur, pertambangan, transportasi, dan teknologi, serta memiliki dampak yang mendalam terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan budaya dunia. Revolusi industri dimulai dari Britania Raya dan kemudian menyebar ke seluruh Eropa Barat, Amerika Utara, Jepang, dan menyebar ke seluruh dunia. Pada periode antara tahun 1760 sampai 1830, revolusi industri yang berlangsung hanya terbatas di negara Inggris. Pemerintah Inggris memberikan landasan hukum dan budaya yang mendukung para pengusaha untuk merintis terjadinya revolusi industri. Faktor kunci yang turut mendukung terjadinya revolusi industri antara lain gerakan Renaissance dan era pencerahan yang berkembang di abad ke-18 mendorong manusia untuk menggunakan kemampuan akalnya semaksimal mungkin, sehingga mendorong banyaknya penemuan. Pasca terjadinya Glorious Revolution tahun 1688 di Inggris, kondisi dalam negeri Inggris berjalan stabil. Hubungan masyarakat dengan pemimpin berjalan damai. Selain itu, penyatuan Inggris dan Skotlandia semakin mendorong keamanan di negara tersebut, sehingga nyaris tidak ada hambatan dalam perdagangan antara Inggris dan Skotlandia. Selain itu, pemerintah Britania Raya atau Inggris sejak abad ke-18 menjamin keamanan seluruh warganya untuk menjalankan aktivitas perekonomian tanpa rasa takut. Munculnya golongan kaya baru dan perdagangan Inggris dengan dunia timur berhasil menaikkan taraf hidup masyarakatnya. Imbasnya, Bank Nasional Inggris memiliki modal banyak dalam kegiatan perbankan. Banyaknya modal yang dimiliki Bank Nasional Inggris membuat para pengusaha mendapatkan kemudahan untuk meminjam modal usaha. Dengan modal usaha itu, tumbuhlah industri-industri baru di Inggris. Sistem hukum yang sederhana memungkinkan pembentukan saham gabungan perusahaan korporasi. Selanjutnya, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi cukup pesat di Inggris. Penemuan-penemuan baru di Inggris juga didukung adanya perlindungan hukum yang baik melalui hak paten dari pemerintah Inggris. Lewat perlindungan hak paten, banyak ilmuwan berlomba-lomba untuk menciptakan berbagai inovasi. Terlebih dengan adanya lembaga Royal Society of London for Improving Nature Knowledge sebagai perkumpulan para ilmuwan di Inggris. Inggris juga memiliki kekayaan alam yang melimpah, terutama batu bara dan biji besi. Ketekunan dan kemauan orang Inggris membuat potensi ini bisa dikembangkan menjadi proses produksi. Selain itu, Inggris punya banyak daerah jajahan dan wilayah koloni di berbagai belahan dunia. Secara bertahap, Britania Raya menguasai banyak daerah mulai dari Irlandia, Amerika, India, hingga Nusantara. Penguasaan terhadap banyak daerah jajahan membuat cadangan sumber daya alam yang dimiliki Inggris semakin bertambah. Untuk menunjang hal tersebut, Inggris mendirikan East Indies Company yang berfokus pada bidang perdagangan termasuk perdagangan di daerah jajahan. Sehingga lahirlah paham ekonomi yang bersifat liberal menuju perdagangan bebas, kapitalisme. Dari laman Ruang Guru disebutkan, revolusi industri dibagi ke dalam dua fase. Di fase pertama, perubahan berfokus pada bidang tekstil lewat penemuan alat pemintal benang. Alat pemintal benang pertama dibuat oleh James Hargreaves tahun 1767 dan diberi nama Spinning Jenny. Alat pemintal benang tersebut nantinya disempurnakan oleh Richard Arkwright dengan membuat alat pemintal bertenaga air yang mampu menghasilkan benang lebih halus dibanding hasil benang Spinning Jenny. Penemuan alat tersebut tentunya mendorong munculnya pabrik-pabrik dan
dan produksi massal dalam industri tekstil. Selain penemuan mesin pemintal benang, produksi benda-benda industri juga berubah karena munculnya mesin uap. Kemunculan mesin uap terinspirasi dari mesin pompa air ciptaan Thomas Newcomen. Selanjutnya, mesin yang menggunakan tenaga uap tersebut dimodifikasi menjadi lebih efisien oleh James Watt. Mesin yang dibuat oleh James Watt ini akhirnya memicu munculnya kereta api penumpang George Stephenson dan kapal uap Robert Fulton. Tahun 1860, revolusi industri memasuki fase baru yang dikenal sebagai revolusi industri kedua. Fase kedua ini terjadi antara abad ke-19 dan abad ke-20 dan dikenal juga dengan sebutan revolusi teknologi. Revolusi ini identik dengan pembangunan jalan rel, produksi massal besi dan baja, penggunaan mesin yang meluas, peningkatan penggunaan tenaga uap, hingga munculnya listrik. Pemirsa, revolusi industri mengubah Inggris menjadi negara industri yang maju dan modern. Di Inggris muncul pusat-pusat industri seperti Manchester, Liverpool, dan Birmingham yang menempati urutan keempat, ketiga, dan kedua setelah London. Seperti halnya revolusi yang lain, revolusi industri juga membawa dampak yang lebih luas dalam bidang ekonomi, sosial, dan politik, baik di negeri Inggris sendiri maupun di negara-negara lain. Tak bisa dipungkiri, revolusi industri merupakan sejarah besar dunia yang telah mengubah hidup manusia. Hampir segala benda yang kita miliki saat ini adalah hasil dari sebuah industri. Kehadiran industri yang berkembang sedemikian pesat setelah terjadinya revolusi industri, selain memberi banyak dampak positif, juga tak sedikit menimbulkan dampak negatif, baik di bidang politik, sosial, ekonomi, dan lingkungan. Hal yang perlu digarisbawahi, bahwasannya alam semesta memiliki keseimbangan dan keharmonisan, sehingga masing-masing berfungsi sebagaimana mestinya, yang diatur oleh hukum-hukum yang tunduk pada kehendak Sang Pencipta. Manusia diberi anugerah untuk memanfaatkan alam sebagai wahana untuk mencapai kemakmuran, sekaligus diberi amanat untuk mengelola alam. Manusia harus mencari jalan kembali yang benar, yaitu pentingnya petunjuk dari ajaran wahyu untuk mengatasi berbagai persoalan peradaban manusia. Karena segenap tindakan manusia akan dimintai pertanggungjawaban dengan apa yang telah dilakukan selama hidup di dunia.